Haram itu nanti dilihat Nabi di perjalanan Isra. Orang membungakan duit makan riba sama dengan mandi di dalam nanah. Itu terjadi tidak zaman sekarang? Ada orang yang membungakan duit di kampung? Pinjam 1 juta balik 1.200.000 ada? Haram itu. Berzina dengan mama kandungnya 70 kali lebih buruk daripada yang makan riba tadi. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah, saya dikasih judul ceramah Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ceramah ini judulnya salah bulan sedikit. Karena kalau Isra Mi'raj biasanya bulan Rajab. Eno telu hari-hari gue puasa. Nah, jadi bahan bulan Rajab aku hampir habis sebenarnya. Cuman tong mencitok-citok hari gelana petekku. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya nalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Singkat kusungkut, singkat pelit. Apakah kaum ibu percaya Nabi Muhammad pergi ke Baitul Muqaddis Isra Mi'raj ke langit ke-7 di malam 27 Rajab tersebut? Percaya. Kaum bapak apakah percaya? Percaya. Pertanyaan kedua, apakah bapak dan ibu kami semua percaya Nabi Muhammad Mi'raj beserta jasmanianya? Kurang kita. Tidak akan menjadi Wahabi, no. Apakah percaya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu beserta badannya? Percaya? Kalau tidak percaya bahaya. Kalau tidak percaya bahaya. Kalau cuman rohaniyahnya kita pun bisa. Kaum ibu bisa Mi'raj? Bisa Mi'raj? Digan genin Mi'raj. Gayu bisa. Istinja pun tak beres, tak bisa. Aku. Kaum bapak, bisa kira-kira Mi'raj? Artinya manusia selain Rasulullah pun Mi'raj secara batin bisa. Walaupun mungkin kita nggak bisa. Ulang bisa. Anak-anak tong maju, kandung mungkin maju enggak? Hur. Alhamdulillah. Engko kilo suluk. Demangnya suluk tipis harapan. Dengan tu sedunia dah. Ma percaya aku kalau Mi'raj dia nak suluk. Malah percaya aku. Nah, karena diri yang rohani itu tidak bertalaki berjumpa dengan rohani rabitahnya. Jadi dari mana datangnya Mi'raj? Nabi pun Mi'raj ada gurunya. Kita kan yang enggak Mi'raj, congkak semua ini. Baik, ini pertama yang perlu saya garis bawahi. Kalau cerita Mi'raj udah sering dengar, tapi suatu saat nanti kalau dibilang Mi'raj, insya Allah kita ceritakan satu persatu. Yang kedua, banyak sekarang berkembang paham Allah itu di mana? Lalu dia jawab, Allah itu di langit. Kenapa Allah di langit? Karena Nabi Isra ke langit. Bahaya. Nah,
Jadi dengan satu ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, payah. Karena kalau tujuannya ke langit lalu di situ Tuhan, bagaimana kalau tujuannya ke Mekah? Apakah di Mekah Tuhan? Yang dimaksud dengan kun hijat daripada Allah itu bahaya. Jadi pemahaman ini harus diluruskan. Kenapa itu menjadi ruang dan tempat berkomunikasi, tempat yang mulia? Bukan berarti Allah di situ. Karena Allah bersifat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya dihafalkan wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Kudra. Gue percaya kalau sifat 20 gue aman. Jadi tanda-tanda aman ini. Jenggolot berarti gue aman. Hadirin jamaah sekalian, Isra wal Mi'raj ini yang ketiga yang perlu saya sampaikan. Karena aku biasa kalau membaca Mi'raj 4 jam. Enda waktuku kena sejam. Hadi Isra'na, hadi Mi'rajna, hadi mangan nepe. Mangan pe hadi, minum pe hadi, kalah itu. Tapi ndak kaya lah. Bahananku setengah go anak-anak nu mahanisa. Yang ketiga poin terpenting daripada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj itu mengambil satu kewajiban, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Santri, ini belum kompak nih. Kalau Tengku bilang santri harus jawab siap. Santri, santri, itu tanda santri masih ada. Santri, alhamdulillah. Santri, luar biasa. Berapa kali sholat 5 waktu sehari semalam? Apa saja sholatnya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mantap. 5 kah? Ami-ami kami 3 kali sembahyang, suami semongi. Pertama, sembahyang kin kanuri. Saya aku. Poli sembahyang kaya tu le. Lord kin kinin bahani. Percaya aku. Maghrib. Lord kin kinin bahani. Tu. Poli sembahyang kaya tu le. Sembahyang isu. Lord kin kinin bahani. Alhamdulillah. Poli sembahyang kaya tu le. Subuh. Lord kinin bahani. Malot. Lord. Alhamdulillah. Berarti Islam. Karena kalau udah sholat 5 waktu berarti Islam. Kalau nggak sholat 5 waktu, kafir. Kayak si payah ini. Percaya kalau mengasati kalau iyalah ini kutuan. Karena dalilnya jelas. Mantaroka sholatan muta'ammidan fakot kafaro jiharan. Makanya ada kafir harbi, ada kafir jimmi. Baru-baru ini setiap hari ku sampaikan. Ada kafir jihari. Kafir nyatu. Isi kafir nyatu tengku. Turang ta, laki ta, beruta, nini ta, apa ta, amek ta, anak ta. Sindak sembahyang. Bibi ta, bambu ta, mamu ta, pun ta. Sindak sembah. Di moga anak kafir nyatu. Dan kami pikir dia belajar kafir ada 2. Kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Ada kafir jimmi, kafir yang di bawah kekuasaan Islam. Kepenal buah hari. Kafir jihari. Dari mana? Dari hadis. Mantaroka sholatan muta'amidan. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat terus menerus. Zuhur ndak sholat, asar ndak sholat,
Anak-anak ndak sholat nggak tupe ndak sembahyang, itulah kafir jihad. Kune sepakat. Ndak pepakat, ndak kai. Pokoknya aku nduk gua ku sokon. Gagah renda ndak nyundang tuh makai. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah, perlu disadari zaman sekarang Islam jumlahnya banyak. Tapi membicarakan Islam kita takut. Dan dube bagas kutu kayak biar ngatu kesel sembahyang. Sendah bagas rumah peng biar ya. Laki no biar nu buhuna sembahyang. Bagi dia kang tua biar nu anak anda sembahyang. Tong mudu tengku pate. Nah, kenin kap pagi pate atau sendah. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui berulang-ulang setiap tahun ceramah tentang Isra wal Mi'raj, satu hal tujuan terpenting di antara semua yang penting, yaitu apa? Sholat. Karena sholat ini tiang agama. Kalau di rumah banyak yang sholat, suasana rumah tenang, suasana rumah damai. Makanya Bapak Ibu biasakan jangan nyuruh anak sholat. Jangan nyuruh anak sholat. Jadi gimana Pak Ustaz? Ajak anak sholat. Paham kira-kira? Pulang suruh anak sembahyang pelin. Pakat iya sembah. Ya kalau nyuruh kan. Kau pesantren Miftahul Jannah deh. Sembahyang kau deh. Apa nege malet sembahyang, tandok gede kupi, majudi, main judi, main chip, nonton HP, astagfirullah. Bapak Ibu, suami, ibu-ibu semua sholat atau tidak? Jujur. Suami ibu-ibu sholat semua? Ya, enggak apa-apa. Menutup aib suami itu adalah satu keharusan bagi istri. Kaum bapak, istri bapak semua udah sholat? Kunih. Bapak-bapak kami, orang tua kami, apakah ibu-ibu kami di rumah semua sudah sholat? Udah mau ngerjakan sholat? Alhamdulillah. Santri. Malah kena anda kenin. Santri. Apakah kerina ambil kenin gom sembahyang? Malot. Alhamdulillah. Santri. Apa kenin kerina gom sembahyang? Malot. Astagfirullahaladzim. Bocor. Dan lebih anak-anak dong. Alah. Haram be kita nak kasih itu bocor dah. Alah. La ilaha illallah. Dah gaya nak aku yah dua kan. Dia kata bahan bagi dia hitung rezeki. Nak kan kau jam 12 peno. Lanjut. Anjan dulu. Luhur dengan peno hangat. Minum peno. Anda mau malu kalau beracun. Berarti mau minum kas kalau kami. Jadi menjamin keamanan ku di teguh. Jamin ya. Apa ya? Aku saya biar anda beracun dah. Ternak biar beracun kau tengku biasa metnya ku mana di beracun.
Tapi ku usahakan makin pe di beracun pe anu ulang mah bangku kenai. Biasanya di beracun saudara-saudara min kenai nai. Bagi aku membahu ho, ulang mangku bahan. Lain beracun Anda. Malat ya? Kaya sendiri malat. Ni kutu kini lah beracun. Malat. Mau bila ya dia? Lah kalau merugah bawah nano. Beracun lah ni. Baik, kita lanjutkan Bu. Itu hanya apa saja, itu sekedar intermezzo saja. Jadi poin penting yang ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam proses Isra wal Mi'raj mengambil satu kewajiban yaitu sholat. Maka kita seraku orang beriman senantiasa harus memperhatikan sholat kita, menjaga waktunya, memperhatikan syarat, rukun dan yang membatalkannya, memperhatikan ilmunya. Orang yang sholat lengkap syarat rukun. Saya tanya, apakah sah sholatnya? Nah, santri, kalau sholat lengkap syarat dan rukun, apakah sah sholatnya? Sah. Sah atau tidak? Berapakah syarat sholat tersebut? 11. 3. Ya, yang tahu syarat sholat berdiri, tunjuk tangan santri kami. Yang hafal syarat sholat, tunjuk tangan. Saya kasih hadiah. Ya, sini, saya kasih hadiahnya. Bawa dompet tengku kemarin ini. Saya kasih. Berapa syarat sholatnya? Apa ke saya 100 ke? Nah. Tong menjahit dah weh, kita kare. Weh dah, bahkan dompet dah tak habiskan dah. Enda dompet abuya nak main-main dah. Dia abuya nak berkesen berat dulu tadi. Ha. Kaiblin, syarat solat. Syarat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Enggak kan syarat wajib solat itu? Ya, ini syarat solat. Tambahi dulu. Wajah kelas 1. Kelas begitu kok? Kok kelas lu gitu? Allah. Tapi enggak kaya. Mantap. Ya, sah itu. Enggak nangis salah minda pe aku dapat sen. Memang zaman sudah ada kampe. Agaknya sen kaya dah sen cae. Syarat sholat itu suci tempat, suci pakaian, suci badan, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu. Yuh hangat no. Giliran ku suka mah murah hangat. Nagi nak kira aku gini hangat. Itu lagi sudah ada. Lah. Lengkap syarat, lengkap rukun sah. Apakah sholat itu diterima Allah? Kenapa aku kena itu? Gue ngapu. Baik. Syarat sholat lengkap, rukun lengkap. Apakah diterima? Seharusnya diterima. Seharusnya. Orang bisa ikut tes jadi polisi tinggi badan sampai. Apakah semua yang tinggi badan sampai lulus? Belum tentu. Belum tentu. Tamat SMA. Tambah syaratnya tulis. Tamat SMA. Dan tidak tamat SMA nemu tes. Malah nemu. Aku dia urusan polisi. Apa aku syaratnya? Karena ada tengku polisi, pimpinan pesantren, pimpinan tarekat, tong aku.
Maya ngekalak gagahan aku hari di masalah ini. Menang aku tong. Kai perkenan. Mia aku pemain itu kena tambahi Anda hari. Jadi lotoran masuk kenalan. Baik jamaah sekalian rahmat oleh Allah. Jadi semua syarat dan rukun itu harus terpenuhi. Setelah terpenuhi diperhatikan lagi. Makanya dalam kita belajar itu ada namanya ilmu tauhid, ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu tasawuf. Syarat rukun beribadah untuk siapa? Tauhid. Beribadah untuk siapa? Apanya untuk tauhid? Nopo dan pewa aku besok ada dah. Bertahun kita belajar aku so ada kan. Ibadah untuk siapa? Santri. Salat untuk siapa? Beribadah untuk Allah supaya tahu Allah itu siapa, bagaimana, seperti apa, belajar ilmu tauhid. Supaya tahu bagaimana sholat yang benar, hidup bermuamalah, belajar ilmu fikih. Supaya ada zuq dalam ibadah, belajar ilmu tasawuf. Makanya suci tempat, jangan bangun rumah pakai uang korupsi. Karena zahirnya suci, hakikatnya haram. Nanti anak kita pegawai negeri, anak kita polisi, anak kita tentara, anak kita kontraktor, tukona baju kayu, baru baju, telkung baru, sen korupsi, malah gununa. Ulang banggu, ini banggu. Aku kira ada anak muridku sulu. Kena tuko baju na baru pakai dekat. Aku sebenarnya anak aku ini masih bangku dina. Ya bayar ini. Kepala dinas. Nah. Kalau dia bekerja dengan baik, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu anak kita masukkan pesantren. Supaya jadi polisi beriman. Jadi tentara beriman. Jadi pegawai beriman. Jadi kontraktor beriman. Jadi tengku beriman. Kalau enggak sekolah, enggak pesantren payah beriman. Jadi tengku tapi enggak beriman. Nah, kalau tidak beriman gimana jadinya? Buai. Berubu. Buai. 3 anak murid kena nadi 500. Karena cair dana. Buai. Mungkin aku, bagi aku. Jadi syarat sholat itu penting. Yang terakhir juga perlu kita ketahui ilmu batin. Untuk menata jiwa, menghadap kepada Allah. Supaya bisa khusyuk. Apakah kita yakin masih ada sholat khusyuk zaman sekarang? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Bisakah sholat kita khusyuk? Bisa. Kalau belajar. Kalau tidak belajar, tidak ada harapan. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bisa, tapi ada keyakinan dalam hati jumpa dengan Allah. Supaya yakin jumpa dengan Allah, inilah belajar yang namanya ilmu tasawuf. Belajar tarekat. Kenal Allah bukan hanya dengan cerita.
Kalau kena cerita kan gampang. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa yang maha tahu? Allah. Siapa yang maha menguasai? Allah. Tapi cara hidup dia seolah-olah dia tidak makan kalau tidak mengambil jalan mereng dalam hidupnya. Seolah-olah dia tidak sukses kalau tidak mengambil jalan yang menyimpang. Seolah-olah dia tidak mulia. Apa itu sebenarnya? Mulutnya Allah, hatinya bukan. Supaya mulut dengan hati sama dalam kerjaan, belajar namanya ilmu tasawuf. Masuk Solo, benda. Khas Tengku Ajaran Fahmi. Alhamdulillah. Sini lengkap, ini mantap. Solo ada. Ilmu fikih ada. Tauhid ada. Belajar kitab ada. Luar biasa. Nanti takut kita belajar tarekat. Kalau tidak pas-pas, sembahyang wajib kan? Mana nangis wajib sudah sembahyang sebenarnya. Penting majika ben. Aboy, natas nak kaji nimbang akampen biar kita ngatur sa. Kau kena jumpa ku kami kau jumpa ku Tuhan ino mati kita. Akampen biar kita berkesa. Ketika pada Tuhan ke, mentok kira-kira. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 3 kali kena suluk kan dekat teridak Tuhan. 40 hari suluk. Jumpa ya ku Tuhan kan. Ketika model Tuhan ke mentah mencahaya. Na'udzubillah min. Nah, ini bahaya. Jangan dikira tidak bahaya. Bahaya. Makanya perlu saya ceritakan dari awal Isra Mi'raj. Jadi sholat berapa? 5 kali sehari semalam. Kalau udah suluk berapa kali sholat? Lo kena gotu suluk kau dah teguh. Lo kenin pun suluk 3 kali sembahyang. Si wajibnya 3 kali. 5 mendak berubah. Dia merubah dengan tuku ajaran tadi kan si dobe. Apa tentu gopo suluk kita ndak telu waktu beli lah sembahyang. Begitu. Makanya saya sering sampaikan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf tidak boleh dipisahkan. Tidak ada pernyataan yang menyatakan, oh aku dah ilmu tasawuf, ilmu fikih itu kelas mener itu. Ini ilmu anak-anak, ini fikih. Siapa yang mengatakan hal ini, tanda dia tidak kenal Allah, tanda dia tidak kenal Rasulullah, tidak tahu kaidah ilmu. Itu harus tegas, tidak boleh tidak tegas. Aku pate kata galak sesat. Tadingkan murid gua aku ndak biar. Asal ulang Allah nadingkan aku. Dia Allah nadingkan aku hampir biar aku kan. Saya udah bilang sering dalam salat-salat, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Kalau ya Allah besok aku masih beriman. Kalau besok aku kafir, matikan aku hari ini. Karena aku tidak mau mati kafir. Mati harus husnul khatimah. Baik. Kau jam 3. Setengah 12. Aku pun dekat serama. Tapi jelas imbang nakan. Tidak jelas. Anda makan teguh. Anda. Aku kaya tidak jelas makingin. Kaya terang ini. Zaman sendah nak kita putut mendengut. Natina mantap anak santri, natina mangan sedap. Bayar nak pot. Nunggak ketera medi. Enda tunggu anakku sekarang berkenin berkerina mikir kena ini bunuh kenin ini ku. Bunuh. Bak kerina kita mikir Islam. Baik, kita lanjut. Maka Isra wal Mi'raj ini penting diulang-ulang supaya kebenaran Isra wal Mi'raj itu masuk ke dalam relung hati terdalam orang-orang yang beriman. Di dalam cerita Isra itu semua ceritanya bagaimana menghindari perkara haram. Jangan minum tua. Rasulullah melihat orang yang minum.
Makhamar itu nanti di akhirat bagaimana hasilnya? Perutnya buncit. Buncit. Eba gak tawain aku pe kandung terus. Nah, hendak malam dah. Alah aku ini kan susah dah kita. Aku tembun gedang bin aku. Ulang kendu silap. Dua biasa dah ganti nak aku. Ini apa ya? Dekat tengku jandin aku bersikap sementara. Warinda pagi mak butuh. Baik. Perutnya buncit. Bergantung. Perutnya itu sampai ke tanah. Itu orang-orang yang minum tua. Di handa kita minum tua, kita gan kang bata. Kepena. Nah, kandung kata kesendi, aku nak kupang. Kena nong kena rekam na aku, nahan kata kena endos tungkuno sarai do suku. Isi si minum tua. Ini gua cuci. Ya, mati kita. Mati kita kata ke sebenang apa ndak paham. Kita kan endo. Isi si minum tua. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Haram itu nanti dilihat Nabi di perjalanan Isra. Orang membungakan duit makan riba sama dengan mandi di dalam nanah. Itu terjadi tidak zaman sekarang. Ada orang yang membungakan duit di kampung. Pinjam 1 juta balik 1.200.000 ada. Haram itu. Berzina dengan mamak kandungnya 70 kali lebih buruk daripada yang makan riba tadi. Lebih buruk makan riba daripada berzina dengan ibu kandung 70 kali. Aboy, ya gini hano. Maya, tobat dia tobat. Allah cabut keberkahan di negeri yang menyebar bunga. Allah turunkan paciklik. Ekonomi sulit itu tanda riba menyebar. Biar tahu. Sendah sulit kin gak kami nafkah? Sulit gak kami nafkah? Introspeksi diri. Mungkin bunga menyebar setiap kampung. Rentenir setiap kampung. Macam mana khusuk solat, uang riba dimakan. Ulang gak kami jemena, Polandi dari buat no. Ulang. Anda uyuk tukang kami jemena Anda. Aku ceramah. Kemudian siapa lagi yang dilihat Nabi? Banyak Bapak Ibu. Orang makan harta warisan, orang yang tidak baik bersaudara, orang tukang fitnah, tukang upat. Kalau mau kembali kepada Allah dengan khusyuk, tawadu, menyerahkan diri, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua yang diharamkan Allah, perjalanan Isra, tinggalkan. Yang terakhir apa? Nabi melihat dunia tua, tapi indah. Dube malah dalano malot. Dube malah rumah gedung. Saya sudah lihat di kampung saya. Dulu rumah kami itu tergolong kepada rumah mewah. Sekarang rumah kami tadi sudah tergolong menjadi rumah paling kecil di lorong 4. Sekarang mungkin lorong 3 atau lorong 5 namanya di kampung saya. Samping SMA Badar. Hadir rumahku. Monggo kenalan. Hadir rumahku pokoknya. Kisah aku kenalan. Sebab dia kenintan dari IP, aku ndak kenintan kukur kutung. Tu kae. Jadi jemaah sekalian rahmatullah, itu dunia yang tua. Saya sering ingatkan kalau masalah dunia satu hal. Dunia kalau dicari makin tiada. Kalau dikejar makin jauh. Kalau makin ditumpuk, dikumpul makin sedikit. Itulah sifat dunia. Jadi kasih aku kutandingkan urusan dunia dah. Urusan aku tandingkan, mangan tadi, minum mangan tadi.
Padahal mangga tadi. Nah, begitulah kira-kira. Ya, Bapak Ibu, jangan gara-gara dunia kita nggak sholat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan berbangga-bangga saudara, karena saudara gegahu pemamanan, gak ndak sembahyang asa. Nauzubillah min. Dia anak mama, dia anak pohon, dia anak bibi, dia anak bambu, dia anak bace, wangah, wayang, wayung. Pemamanan gak ndak sembahyang. Alhaakumut takatsur. Ingat itu. Ingat. Saya ada sembahyang teguh. Kune mah bedak kami. Ente bedak nah. Biasanya kita tuh kalau sekutu itu kita tandai. Merong nimbang biasanya kayak gak mentah wah ini. Kan kita ngatur sepeda. Berhias dari pagi bedaknya sampai sore ndak hilang. Wahai para wanita, cukuplah kecantikanmu itu untuk suamimu. Ini untuk suami, tidak mau bedak habis ya bagas rumah. Luar rumah begincu. Bedak kapal, pakai minyak wangi. Kayak kata Nabi, pelacur. Kalau kau dapati seorang wanita berjalan, bau wangi yang ditimbulkan daripadanya sampai ke hidungmu ketika dia berjalan, maka sah kau katakan dia wanita pelacur. Baboy. Luar biasa, betul atau tidak? Ada nggak terjadi zaman sekarang? Ada nggak terjadi zaman sekarang? Selingkuh di mana-mana. Ketika buka kalak menjadi itu tidak. Berguna mono ya subhanallah. Boleh kena anak laki selingkuh kami bu? Boleh apa boleh dan kurang aku? Jadi selingkuh buah anak laki, buah anak aku korban nah. Kenin pede nyalahi kami nogop kan. Padahal keuan kenin timbang kami dah. Aku dah setuju aku kena katakan kalau ada anak laki publik Sunda setuju aku. Anak aku, tiktok ada nak gago yang nangat kiri bantu. 100 kali yang melayan muka tiktok kita ndak nguit dia. Ndak kita ceroi kan. Sombong kita kata kena. 100 kali yang melayan beda-beda. Apalagi tengku bagi aku dah main wan. Hebat. Godaan gelana penuh. Padahal dalam Islam menikah itu bukan selingkuh. Menikah 2 kali, menikah 3 kali, menikah 4, itu bukan selingkuh. Yang selingkuh adalah yang di luar nikah. Sendang kau balik. Zaman dulu tengku dia ada 4 berguna. Biarkanlah rugi. Di zaman sendah, penangku 4 berguna. Pejudi 4 berguna. Pejabat 4 berguna. Tengku biar berguna. Keterbahan. Aku pergi masuk bagas dia. Terbagut masuk bagas biar. Hadirin jamaah sekalian, dunia itu sementara. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Kemudian ada satu hal perlu saya sampaikan tentang Mi'raj juga. Kemanapun pergi, sholat 2 rakaat. Pertama nyampe ke suatu tempat, ke kampung orang kemanapun, sholat 2 rakaat. Nah, buka kebun, ke sawah, sholat 2 rakaat. Karena itu salah satu amalan Nabi. Singgah di Madinah, sholat 2 rakaat. Singgah di Madian, sholat 2 rakaat. Singgah di Bethlehem, sholat 2 rakaat. Itu tetap.
Kan pelajaran bagi kita. Dapepe kita laus, usahakan sembayang pelebih. Karena ulang kena racun kalak kita. Dia go racun nepe, go medi, ada rezeki. Go izin Tuhan. Kemudian ada doa yang perlu kami sampaikan anti peracun, anti jin. Allahumma inni a'udzubika. Kaiduna. Allahumma ini yang singkatnya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Kalau yang panjangnya a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawiruhunna barrun wala fajrun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yakhriju minha wa min fitnil laili wan nahar wa tawariqil laili wan nahar ila tariqan yatruku lahu ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Guru saya mengatakan doa ini isim mi'rad. Ini betul-betul anti jin. Nah. Delangsilakantu kami si kelewat ulang kenin gagui kami kenin kalak halus kami kalak kasah malut kami dah kenin geser kenin kami si kelewat anakku cucut ulang gagu kami mari dulu nabo no tua tanda ganti Allahumma ini a'udzubika min syarri ma khalaq. Yang pendek saja. Sing gedang deh Allahumma kumbah pagi kain putih 1 meter, beras 1 bambu, uang seikhlasnya, jangan kurang 1 juta. Karena ada doa EDG, doa sebenarnya doa penting ya di jangan segitu kan kalah. Ya aku pikir-pikir kalau udah malah kemungkinan cut aku 2 kali benda. Nah. Baik, itulah sekilas tentang Isra wal Mi'raj. Ini kita sudah berdiri di tanggal 20 berapa nih? Saban, 25, 26. 26 Sa'ban. Kira-kira 3 hari lagi, hari Kamis atau hari Rabu sudah 1 Ramadan. Sebagian organisasi sudah mengumumkan hari Rabu 1 Ramadan. Pemerintah belum mengambil keputusan. Kalau kita lihat di kalender hari Kamis 1 Ramadan. Dalam menyambut 1 Ramadan ini kita harus memuliakan bulan Ramadan. Ada 3 bersih-bersih. 1 bersih-bersih kampung, 2 bersih-bersih rumah, 3 bersih-bersih diri. Ada berapa yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ada 3. 1 bersih-bersih kampung, 2 bersih-bersih rumah, 3 bersih-bersih diri. Saya ulang sekali lagi. Santri menyambut bulan Ramadan ada 3 hal yang harus dibersihkan. 1 bersih-bersih uang kasar udah lebar mapot nama sare. Yang kedua bersih-bersih rumah. Yang ketiga bersih-bersih diri. Ini 3 hal. Bersih-bersih kampung mana? Gotong royong bersihkan masjid, gotong royong bersihkan musola, gotong royong bersihkan kubur, gotong royong bersihkan paret-paret kampung, gotong royong membersihkan semua fasilitas umum yang ada di kampung. Itu harus diajak. Jadi penghulu harus mengajak seperti ini. Supaya suasana Ramadan itu nampak dia bekasnya. Nampak dia meriahnya. Yang kedua, bersih-bersih rumah.
Laba-laba di rumah bersihkan. Yang kotor bersihkan. Rumah ndak apa-apa, papan ndak apa-apa, tepas memakai. Tapi harus bersih. Harus suci. Sebagian kita masuk ke rumah saudara kita, naudzubillah, tempat sujud kita ndak tahu kemana. Tanya sama dia, di mana kiblat? Makuto. Di masjid bedih gak? Dapat sejadah, malut. Agama Islam, bapak Islam, anak Islam, tapi sajadah pun tidak ada. Sholat jamaah di masjid, sholat sunat perbanyaklah di rumah. Jelas kira-kira? Sholat jamaah di masjid, sholat sunat perbanyaklah di rumah. Tahajud, duha, sholat taubat, sunat mutlak di rumah. Sholat sunat hajat di rumah. Sebaik-baik wanita yang punya mihrab di rumahnya, punya tempat mengadu kepada Allah. Kalau perempuan tidak punya tempat mengadu kepada Allah, HP tempatnya mengadu. HP tempatnya mengadu. Kalau tidak punya tempat mengadu. Jemaah sekalian dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah harus bersih. Lemari dibersihkan. Yang sudah setahun tidak pernah geser. Mana tahu udah 8 ton di situ tikusnya. Najis cicak. Ambal rumah yang biasanya nggak pernah disucikan, dor semerkan. Supaya suci. Kemudian yang terakhir apa tadi? Bersih-bersih diri. Mana bersih-bersih diri? Banyak. Terutama yang kalau kata singkatnya kan mandi taubat, mandi megang. Sekarang orang mandi megang ini bid'ah kata orang. Aku pun heran. Dia pergi pekan pun mandi megang dia. Mandi dia, pergi pekan mandi. Jumpai pejabat mandi. Jumpai pencuri pun mandi dia. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, disuruh mandi megang, bid'ah. Astagfirullahaladzim. Padahal bersih-bersih itu bagian dari sunnah Nabi. Ya, bersih itulah kehormatan kita kepada bulan Ramadan. Mandi megang di mana? Enggak harus di sungai. Di rumah boleh. Di rumah boleh. Bahkan kadang-kadang kalau di sungai bisa makruh, bahkan bisa haram. Kalau udah sama laki-laki perempuan campur, terbuka aurat, nampak aurat di hadapan orang lain, sudah haram. Yang intinya saya ingin sampaikan, bersih diri itu harus. Dan kalau kita di rumah, Bapak Ibu, absen. Kalau ada 5 anak absen. Biasanya kalau megang 5 anak Anda, mbahna berumah tu imbang nakan. Dia ndak sungkun. Polan. Kaya ka bamu nak aku kaya ndak kidah kenin. Sungkun, ulang mengasihi. Karena memang sudah begitu ditradisikan oleh pendahulu kita. Apa hikmahnya? Masuk Ramadan, hati damai. Kalau ada selisih paham dengan orang tua, minta maaf. Selisih paham abang beradik, minta maaf. Demi kemuliaan bulan suci Ramadan. Si kecok gegara pusaka, tak selesai-selesai. Minum maaf. Karena ni anda kita urusan pusaka ni berat citok. Denggo pemamanan tak nangi dapat pusaka nak aku. Tatu tanda makuto. Lebo begini patuana. Golek ke pemamanan rumah nak buruk enggo, nak malu enggo. Denggo pemamanan maka dia nak dapat pe ni nah. Dapat peraturan ni bang dan datiko. Yang rusak hubungan persaudaraan, jadikan momen malam Ramadan menjadi tempat saling meminta maaf. Absen dia, Bu. Anakku kenapa kau?
Kayak pemain dunda sakit, kadang pemain ge dang dak sejilenan. Hun ge na di rumah aku bibi na. Sungkun, suruh minta maaf. Yang pantas minta maaf, sehingga suci hati kita, fitrah kita benar-benar terjaga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Berapa perkara tadi, Bu? 3. Pertama, bersih-bersih apa tujuannya? Gotong royong, pertanda satu kampung itu kompak. Yang kedua, bersih-bersih rumah. Ketiga, bersih-bersih diri. Ini demi menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan, sholat tarawih ada 20 rakaat, ada 8 rakaat. Masuk gak pindah masjid? Jangan pindah masjid gara-gara itu. Beramallah karena Allah. Itu ingat. Beramallah karena Allah. Orang kafir pun kadang-kadang kita hormati. Masa sama-sama mau sholat tidak bisa dihormati? Ini saya sampaikan. 20 rakaat sama 8 rakaat, mana luar siap? Mana luar siap? 8 rakaat. Imam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Jukrina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Jukrina anta Maulana Muhammad. Allahumma salli 2 rakaat. Sampai ke 8 rakaat. Al-ghalibatul awalu. Ada yang di 4 rakaat, ada yang di 8 rakaat. Al-ghalibatul awalu amirul mu'minina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu caranya. Kalau bisa 8 rakaat tadi kita mundur. Yang 20 rakaat mundur. Yang 8 rakaat tutup witir. Habis tutup witir, kita yang 20 rakaat minum kopi dulu. Kopi, kue, simbah kala, hantam be. Ulang ke ikan. Yang dapat lebar jadi masalah. Mbah kala kopi, si 20 lebih istirahat. Tamat bahan imbang. Pul witir, si walu kakaan ke. Kopi malah nang sampai gak rusak puasa itu ke. Jangan. Habis itu lanjut. Baru disambungkan. Al-khalifatul awalu. Bagus atau tidak? Damai. Dia kena sungkun kandu sindapana tengku dia aku 20 rakaat. Dia aku. Kena kaya kena 20 rakaat. Jadi pot aku. Dalilnya dapat sekuatnya menurut aku. Di dalil sekuatnya. Di karena aku 20 rakaat. Tapi ketika kami si 8 rakaat ni. Bagaimana? Lagi dalilnya. Kuat dalilnya. Kuat. Isi yang kata sekuat. Kenin si 8 rakaat. Kenin itu gua ajaran. Cocok. Cocok. Kayaknya cocok. Dia gak cocok ngasih Tuhan gak gitu. Asal ulang hukuman. Cuman dengan anak guru tu 20 rakaat masuk gak baca su kita. Aku bidang enda lain hukum masuk. Gue di 20 rakaat. Payah. Dia dalil tu payah enggak? Kayak sembahyang pe. Sembahyang tarawih kan sunnah. Ya. Di malam Ramadan ada yang istimewa. Apa itu? Turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapan turun itu? Ketika Nabi Muhammad suluk. Ini dalil suluk nih. Ketika Nabi Muhammad suluk. Siapa yang pimpin Nabi Muhammad suluk? Malaikat Jibril.
di malam 17 Ramadan, Lailatul Qadar terbesar yang bisa dinikmati umat Muhammad sampai hari ini. 17 Ramadan. Apa Lailatul Qadarnya? Turunnya Al-Quran. Sahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, malam Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bapak Ibu, semua yang terhubung dengan Quran mulia, malaikat Jibril membawakan Quran menjadi penghulu daripada malaikat. Itu malaikat Jibril. Kenapa dia mulia? Karena membawakan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Kenapa? Menanggung Al-Quran. Menanggung bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia di antara 12 bulan. Kenapa? Di dalam bulan itu turun Al-Quran. Umat Muhammad menjadi umat paling mulia. Kenapa? Karena umat yang membaca, mengamalkan, menghafalkan Al-Quran. Sendah kusungkun kini namiku wanku. Nggo kinuho kandu macu Quran. Santri. Santri. Sudah bisa baca Quran? Sudah bisa baca Quran? Bapak Ibu, saya ada beberapa ilmu, kalau bisa jangan tengkunya yang ajarkan. Kalaupun tengkunya nguatkan. Yang pertama ilmu bersuci, kedua ilmu sholat, ketiga ilmu Quran. Kalau bisa orang tua yang ngajarinnya. Kok bisa Ustaz? Karena itu amal, itu ilmu. Diamalkan anak setiap waktu. Kalau dia pandai karena kita, orang tua, pahalanya akan mengalir kepada kita. Besok-besok diajarkan sama anak. Jadi ilmu yang bermanfaat, mengalir lagi pahalanya kepada kita. Makanya kalau cerita masuk surga, saya calon keras masuk surga. Calon keras. Cuman banget tentu. Calon DPR 11 buah partai. Kerina lulus? Enggak, penting gue masuk ke aku bagas calon. Syarat calon gue cukup. Cuman aku nampang aku katakan berimbang-imbang. Aku selama jadi pimpinan pesantren dan aku mentambah hendak yakin aku muka surga. Ni sungkun anak muridku bangku kena kait tengku. Karena dulu saya mimpin suluk cuman hatiku tenang. Hatiku kenapa? Yang datang bawa duit. Yang datang bawa. Kalau suluk apa begini? Anda begini tuh. Salam betengku, salam. Mas sedekah. Paling dana 20.000. 20.000, 5.000, 2.000. Doakan maksudnya. Nah, 2.000. Tenang. Tenang buka. Selama aku mimpin pesantren, malah nangis ketenanganku. Anak murid 500. 300 kalah ndak maya. Sabar. Sabar. Mau segera mengkau sogu. Sabar. Kita malah nak kita sabar aku. Ya, memang apa? Kau wali ndak mengutuk kau keadaan. Gua di luar aku sudah. Wali ndak ada otak. Anakmu anu mangan, micing, ridi, mendem. Datang hatimu nak mayang anak memang mau otakmu cutok be. Salah atau ndak? Malah nangis harapan kau surga malon. Jadi ku hasilkan dia anak-anak murid sulukku, gua amanahkan nih.
Kenin de aku mati bagi. De aku mati. Pertama kuburkan aku di pesantrenku kalau memungkinkan. Kalau bisa di rumahku. Kalau memungkinkan. Satu. Yang kedua, usahakan baca Quran di atas kuburku 40 hari. Itu udah saya manakan tuh. Seanggota suluk udah semua tahu tuh. Ini pun banyak datang sini nih. Udah dengarin lagi. Cuman masalahnya anggota sulukku menurut adat lebih nan kalau nading ketimbang aku. Enda masalahnya anda. Lebih nan menurut adat, adat. Jadi kesenampang katakan pemain dulu di rumah, bang diet lah, kuruskan badan sedikit, biar jangan kena sakit jantung. Jadi aku kusahut dia dinampak. Mak kia perasaanku nak kaya mau begitu, karena segera citok mati niku. Disalahkan dong. Kayak gak salah. Aku biar, dia aku dekah supaya mati, dia aku. Anak muridku setia lebih mati, isin bayangkan aku niku. Karena kidah bagas kutu sendah pak. Dan mungkin lu pikirkan kayak. Sendah bagas kutu kalau nading kena, biar kita ngatur se. Kayak biar no. Kalau senyum biangkan se, ndak mau sembahyang. Iya, pas. Anak andu deh di. Kayak ndak biar gitu. Aku biar aku, luar biasa biar anakku. Saya sudah sholat dari SMP yang ku ingat. Kata ayah dari kecil. Cuman aku udah punya ingatan SMP kelas 1 wudukku kalau batal ku ulang. Ini jadi amalan bagi anak-anak santri. Salah satu amalan istimewa kalau mau jadi ulama, ilmu lengket sama kita, diterangkan guru kita cepat paham, Al-Quran rindu sama kita, batal wuduk lagi. Sampai hari ini gue pikir gue dekah tadi. Bogoh belang. Tapi kalau buang air kecil saya tengah malam, tetap saya wuduk. Gak sakit, aku disakit. Saya bilang sama, ya enggak apa-apa lah, enggak wuduk sekali-sekali. Ini kan dalam posisi sakit. Mati aku nahan, aku mati. Aku lusain biar anda jumpa malaikat. Aku. Mati aku dang bagah enggak melalui sembahyang. Sampai biar gitu. Nah, ini harus diperhatikan kepada kita semuanya. Jadi jemaah sekalian, saya kembali lagi. Bulan Ramadan ini dimuliakan karena Al-Quran. Belajar fikih itu belajar Al-Quran. Jangan salah paham. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Mana? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillah. Belajar Al-Quran. Hafal, belajar. Tahsin, belajar. Tafsir, belajar. Termasuk belajar fikih. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar. Aqimus shalah. Kalau bagaimana engkau mendirikan salat? Itu perintah Al-Quran. Bagaimana? Belajar ilmu fikih. Makanya sering saya katakan, belajar fikih adalah belajar Quran. Cuman jangan gara-gara fikih tidak lagi baca Quran. Kami nggak belajar sifat 20, maupun nangi baca Quran. Kami nggak udah mengantar perintah sembahyang senang, maupun nangi baca Quran. Enda si Pauluna. Salah. Yang benar, Al-Quran tetap dibaca, perintah sembahyang tetap belajar, belajar sifat 20 tetap pada anak-anak. Go jam 12 pas. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Kai kan? Jari be, no, jari be.
Go payah kenin kap mamiku mangga. Mangga aku go. Woi, lain waktu pagi, penting jelas. Jelas imbang nakan. Nah. Kandung ko kanu tandai aku. Nah, mangga. Nah, masuklah standar. Janji deh musim kutung tahu aku rumah aku pun aku kenalan. Insyaallah. Harga kutung senang 25.000 buah. Sampai petak persaudaraan. Oh anak didik rumah no, enggak bongin orang dah jatah. Baik sekilas. Nama saya lahir dari orang tua Julianto Pane. Kang Alas atau Kang Bata? Nah, paling layas. Kang Bata. No, kami dah asli Kang Bata. Tapi oh ya Kristen. Saya marga Pane. Nah, orang Sepiro. Ayah lahir di Kampung Melayu. Saya lahir di Kampung Baru. Umur sekarang ini 37 tahun. Mudah dong? Mudah. Dia rezeki. 4 kali kawin, sempat dong. Delon rezeki. Khut depang. Detong tadi. Ulang dulu, Mek. Rugi ya. Ulang-ulang kan we di kasih kenin pen dak kenin bela aku isis bela aku dong. Ya. Saya di Tarekat Naksabandiyah diangkat menjadi khalifah usia SMA kelas 2. Makanya Tuan Ajram, Tengku Ajram, dia nemu anak-anak no dia kelas 2 SMA, suruh ambil tarekat. Kalau bisa ambil tarekat Sajaliyah dulu. Setelah Sajaliyah baru Naksabandiyah. Sajaliyah ini saman. Sama itu tarekat Samaniyah kalau di Indonesia. Sajaliyah, Satariyah boleh itu dulu. Untuk menjadi wirid. Kemudian nanti berlanjut baru Naksabandiyah. Dianjur lebih-lebih anak-anak kami ini. Kalau anak perempuan, maaf 1000 kali maaf. Kalau sudah haid pertama, suruh dia ngambil tarekat. Supaya hatinya langsung untuk Allah dulu. Jangan untuk laki-laki lain. Saya diangkat menjadi mursyid umur 20 tahun. Kalau nggak salah. Diangkat menjadi mursyid di Babu Salam, Tanjung Pura, umur 24 entah 25 tahun. Diangkat menjadi syekh umur 34 tahun. Mudah tong lu, Mek? Nah, mudah. Ada mah. Kata kala ada segera suangkat syekh mangedang umum. Kata kala aku ndak kai bagi pindah kai gedang pindah kai. Penting aku katakan ya Allah ya Rabb. Jangan kau uzurkan aku di usia senjaku sampai aku tidak bisa lagi mengatakan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Itu setiap hari saya bilang sama Allah. Setiap salat ya Allah, jangan kau keluhkan lidahku saat sakaratul maut. Baru-baru ini, Bu, saya jatuh di kamar mandi karena tensi naik. Jatuh di kamar mandi, saya bilang satu kepada Allah waktu itu dalam hati. Ya Allah, jangan kau matikan aku di kamar mandi. Itu saya bilang. Jangan kau matikan aku di kamar mandi. Ya Allah, dari kecil aku hanya memuliakan agamamu, jangan. Alhamdulillah, itu menjadi ilmu, Pak. Kenino kerina, denggo seke setruk, jatuh di kamar mandi, tarik lidah, sengaja. Sengaja. Enggak dengar kan? Sengaja. Tarik lidah. Nah, tarik lidah. Woi. Tarik lidah. Dan usahakan bergerak sendiri. Tangan digerakkan. Kalau ada keluarga suruh diambil beberapa darah dari ujung jari. Bergerak terus. Itulah yang saya coba. Karena waktu itu saya merasa Allah sayang sama saya.
Saya anak di rumah, istri di rumah. Waktu jatuh saya teriak, orang tuh nggak dengar. Dia bilang, malah kami dah. Kami kan tak begini serik ni nang. Kita mesti mati mari. Tak bisa digerakkan ni. Panggil tukang kusuk setelah beberapa menit. Alhamdulillah sehat kembali. Sempat menggerak aku, saya apa kan si kena belajar suluk. Saya si struk mendak mono teridah, malah mantap ini, malah keren. Kali tak struk ni, gue semua ngan sen haram, kalah apa mendosu. Kita pesa saya, maka minta sama Allah, ibu-ibu minta sama Allah. Ya Allah, apa saja minta sama Allah. Sudah? Saya hari ini dipercaya memimpin pesantren Ruhul A'zam. Kita dirikan di tahun 2009 di bulan Kejeren. Ya. Kemudian alhamdulillah saya menikah usia 20 tahun belum cukup. Tidak sempurna 20 tahun. Kita bilanglah umur 20 tahun aku go kawin. Segera aku. Dia kata tak segera aku kan udah. Hupu majile. Perasat mende. Polisi tule. Dapa kaham. Dapa. Hupu majile. Polisi. Mapaya hari nggak bisa. Alhamdulillah 2006 aku laku. Dijodohkan oleh orang tua. Dijodohkan orang tua. Hupulna mende perasaan majile anak kalak bayak tule. Iya, isi sinapot. Dedi. Gua mau kawin aku sendah. Anakku buah tong. Istri 1, anak 1. Sudah kelas 1 SMA. Anakku. Kalau orang lain mencetak imam. Kalau saya mencari imam. Untuk anak saya. Gue katakan pada anakku. Wahai anakku. Kau no ahampe niku. Ulang sempat kenino kawin lagi anakku. Katakan gini, sendah aku katakan. Dia nangat kau kawin berkata bangku menjilid. Aku ndak melu sama anak kalah asal. Ulang kau kawin lagi. Tuh mana anak tengku ke dah kawin lagi. Hampir wabah sudah melu dia gitu deh. Nume. Kelas 1 SMA. Dia tu sapa na kun ame na majilekana rupa anak tu. Alhamdulillah. Sendah hafalan Quran lebih kurang 20 juz, sedang proses. Juz ke-20-nya. Alhamdulillah. Saya beda dengan orang lain cara didik anak. Karena ayah saya mengatakan, didik anakmu jangan dengan disuruh. Tapi dengan diajak. Kalau kau mau dia sholat, ajak dia sholat. Kalau mau dia rutin baca Quran, ajak dia baca Quran. Makanya saya di rumah ibu, saya ngaji di rumah sama istri sama anak. Seminggu paling enggaknya sekali ngaji. Beda. Ilmu kalau akhir komponen aku akhir kisah, gekan. Beda. Ndak pe mantap meningkat, gekan aku misok. Jadi kiri begini mah. Setiap hari rutin, seminggu sekali paling tidak. Saya memimpin juga Persatuan Tarekat Naksabandiyah dan Tawajuh Akbar Gayo Luas. Saya hari ini juga Ketua Persatuan Ulama Lintas Tengah Aceh Tenggara Gayo Luas, Bener Meriah Aceh Tengah Lukup Sempajadi. Oh iya, aku karena paling alim. Saya jadi ketua bukan karena paling alim, tapi karena paling sering bedih bendo.
Cani, Belang, Cani, Belang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara. Karena pengajian kita di 4 kabupaten ini hidup. Nah, nak murid suluk. Edi maku alamat gunya gayo luas berang kejeren. Alamat dekenin kirimkan hutung anda hari. Soh berumah pesantren Ruhul A'jam. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita berdoa supaya doa kita dikabulkan Allah. Kita istighfar bersama.